Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lisda Yulianti. Di sini saya ditemani oleh rekan saya, yaitu Anissa Nur Fadilah. pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil diskusi kami, yaitu yang berjudul Model Keterpaduan Shared dan Webbed, Threaded dan Integrated. Sebelum memulai presentasi pada kali ini, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, langsung saja kita mulai. Pertama, yaitu ada model keterpaduan shared. Pengertian model keterpaduan shared. Model pembelajaran terpadu tipe shared merupakan bentuk perpaduan pembelajaran akibat adanya ide atau konsep dari dua mata pelajaran yang saling tumpang tindih. Pembelajaran pada model ini dicapai berdasarkan kenyataan bahwa terdapat suatu kemampuan yang harus diwujudkan melalui dua mata pelajaran. Next. Kemudian, karakteristik model keterpaduan shared terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu memadukan dua disiplin ilmu yang memiliki konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Yang kedua yaitu memiliki disiplin komplementer. Artinya, antara ilmu yang satu dengan yang lainnya saling mengisi atau melengkapi. Berikutnya ada kelebihan dan kekurangan model keterpaduan shared. Fogarty 1991 menyatakan bahwa model keterpaduan tipe shared ini memiliki kelebihan, yaitu yang pertama sebagai tahap awal menuju tipe pembelajaran terpadu yang lebih kompleks dengan 4 disiplin ilmu. Yang kedua, konsep yang dikaji lebih mendalam. Yang ketiga, hanya 2 bidang kajian saja yang mendalam sehingga pemahaman tentang materi lebih mendalam. Yang keempat, dengan pasangan kajian, memfasilitasi pembelajaran yang lebih mendalam pada saat menyampaikan konsep yang tumpang tindih. Dan yang terakhir, dapat mengambil waktu yang sama untuk materi yang tumpang tindih. Next. Selanjutnya, menurut Fogarty 1991, terdapat beberapa kekurangan. Di antaranya, yang pertama yaitu waktu yang diperlukan untuk mengembangkan tipe ini cukup lama. Yang kedua, dalam penyusunan proses pembelajaran tipe bersama memerlukan kompromi dan kerjasama serta kepercayaan. Pengintegrasian dua disiplin ilmu ini memerlukan komitmen dari mitra. Dan yang terakhir, untuk mendapatkan konsep yang tumpang tindih diperlukan dialog dan percakapan yang mendalam. Dan yang terakhir yaitu ada contoh penerapan model keterpaduan shared. Misalnya pada mata pelajaran IPA, guru merencanakan unit-unit ilmu pengetahuan tentang kenampakan permukaan bumi, dan pada mata pelajaran IPS tentang kenampakan alam dan pelestariannya. Kedua mata pelajaran tersebut digabung menjadi satu unit konsep besar, yaitu bumi dan alam sekitar. Sehingga guru kelas dapat menggabungkan kedua kurikulum dan pembelajarannya dan diajarkan secara bersamaan. Dengan ketentuan, konsep besar tersebut dapat menaungi ide-ide pokok dari kedua mata pelajaran tersebut, terutama sikap dan keterampilan. Selanjutnya yaitu ada model keterpaduan Webbed. Pengertian model keterpaduan Webbed menurut Fogarty tahun 1991 yaitu pembelajaran IPA terpadu model Webbed merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik untuk mengintegrasikan materi pelajaran. Nah, pendekatan ini pengembangannya dimulai dengan menentukan tema tertentu. Tema bisa ditetapkan dengan negosiasi antara guru dengan siswa, tetapi dapat pula dengan cara diskusi dengan sesama guru. Setelah tema tersebut disepakati, maka dikembangkanlah sub-sub temanya dengan memperhatikan kaitannya dengan bidang-bidang studi. Dari sub-sub tema tersebut dikembangkan aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan. Yang kedua, yaitu ada karakteristik model keterpaduan Webbed. Di antaranya itu yang pertama, model ini menekankan siswa sebagai subjek belajar, sedangkan guru lebih berperan sebagai fasilitator dengan memberikan kemudahan-kemudahan kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar.
Yang kedua yaitu memberi pengalaman langsung. Dengan pengalaman langsung, siswa dihadapkan pada sesuatu yang nyata atau konkret sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. Yang ketiga yaitu pemisahan mata pelajaran yang tidak begitu jelas. Fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa. Yang keempat yaitu menyatakan konsep dari berbagai mata pelajaran. Yang kelima bersifat fleksibel, dan yang terakhir menggunakan prinsip belajar sambil bermain yang menyenangkan. Yang ketiga yaitu ada kelebihan dan kekurangan model keterpaduan Webet. Kelebihan model keterpaduan Webet menurut Majid tahun 2013 yang pertama yaitu penyeleksian tema yang sesuai dengan minat akan memotivasi anak untuk belajar sehingga siswa memperoleh pandangan yang utuh tentang kegiatan dari ilmu-ilmu yang berbeda. Yang kedua, memudahkan perencanaan, dan yang ketiga, memberikan kemudahan bagi anak didik dalam melihat kegiatan-kegiatan dan ide-ide berbeda yang terkait, sehingga siswa dengan mudah melihat bagaimana kegiatan yang berbeda dan ide yang berbeda dapat saling berhubungan. Juga ada kekurangan menurut Trianto tahun 2013. Yang pertama yaitu sulit dalam menyeleksi tema yang menyebabkan kecenderungan untuk mengambil tema sangat dangkal sehingga kurang bermanfaat bagi siswa. Yang kedua yaitu dalam pembelajaran, guru lebih memusatkan perhatian pada pengembangan konsep sehingga materi atau konsep menjadi terabaikan. Dan yang terakhir yaitu memerlukan keseimbangan antara kegiatan dan pengembangan materi pelajaran. Nah, contoh penerapan model keterpaduan pada siswa sekolah dasar dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Di sini contohnya yaitu subtemanya mengenal berbagai bentuk energi dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi di sini siswa diajarkan tentang macam-macam bentuk energi dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya energi cahaya kita manfaat sebagai penerangan saat kita belajar. Nah, jadi implementasi pembelajaran terpadu model Webet ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPA pada jenjang pendidikan dasar sesuai dengan tujuannya. Selanjutnya yaitu ada model keterpaduan Trident. Pengertian model keterpaduan Trident. Model Trident adalah model bersambungan atau model integrasi yang memfokuskan pada metakurikulum yang merupakan jantung dari semua pokok bahasan. Next. Selanjutnya, karakteristik model keterpaduan Trident. Yang pertama, memfokuskan pada metakurikulum. Yang kedua, menggunakan kurikulum berkelompok atau klaster kurikulum, pilih kelompok keterampilan analisis untuk memasukkan esensi keterampilan berpikir dari masing-masing kemampuan yang ada. Dan yang terakhir, demikian juga keterampilan sosial atau social skill dan kecerdasan ganda atau multiple intelligence, yaitu lainnya akan disambungkan melalui berbagai macam disiplin ilmu. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan model keterpaduan Trident. Kelebihannya yang pertama yaitu konsep berputar sekitar metakurikulum yang menekankan perilaku metakognitif sehingga peserta didik dapat belajar bagaimana seharusnya belajar di masa datang sesuai laju perkembangan era globalisasi. Yang kedua, materi untuk tiap mata pelajaran tetap murni untuk setiap disiplin ilmu. Yang ketiga, guru dapat memasukkan keterampilan berpikir, bekerja sama, dan kecerdasan multiple dalam isi mata pelajaran. Yang keempat, peserta didik memperoleh berbagai jenis keterampilan berpikir yang dapat ditransfer menjadi kecakapan hidup. Dan yang terakhir, keterampilan yang digunakan disesuaikan dengan perkembangan usia siswa sehingga tidak tumpang tindih. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, hubungan isi atau makna dalam lintas bidang studi sama sekali tidak ditunjukkan dengan jelas atau gamblang. Yang kedua, permukaan metakurikulum, intinya pemindahan keterampilan hidup, tetapi mata pelajaran tetap statis. Hubungan antara dan di antara pokok kajian materi sama sekali tidak ditekankan. Dan yang terakhir, guru umumnya masih memerlukan suatu pemahaman, keterampilan, dan strategi pelajaran. Kemudian, contoh pendidik pada materi kelas 4 SD semester 1, mata pelajaran IPA, mendeskripsikan hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan, teknologi, dan masyarakat.
Selanjutnya yaitu ada model keterpaduan integrated. Pengertian model keterpaduan integrated di sini menurut Fogarty tahun 1991, pembelajaran terpadu tipe integrated atau keterpaduan adalah tipe pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar bidang studi, menggabungkan bidang studi dengan cara menetapkan prioritas kurikuler dengan menemukan keterampilan, konsep, dan sikap yang saling tumpang tindih dalam beberapa bidang studi. Yang kedua yaitu ada karakteristik model keterpaduan integrated. Pertama kali, guru menyeleksi konsep-konsep, keterampilan, dan sikap yang diajarkan dalam satu semester dari beberapa bidang studi. Selanjutnya dipilih beberapa konsep, keterampilan, dan sikap yang memiliki keterhubungan yang erat dan tumpang tindih di antara berbagai bidang studi. Yang ketiga yaitu ada kelebihan dan kekurangan model keterpaduan integrated. Tipe integrated memiliki kelebihan yaitu yang pertama, adanya kemungkinan pemahaman antar bidang studi. Yang kedua, satu pelajaran dapat mencakup banyak dimensi, sehingga siswa menjadi kaya akan pengetahuan dari apa yang telah diajarkan guru melalui model integrated. Yang ketiga, memotivasi siswa dalam belajar. Yang keempat, tipe terintegrasi juga memberikan perhatian pada berbagai bidang yang penting dalam satu saat. Tipe ini tidak memerlukan penambahan waktu untuk bekerja dengan guru lain. Dan yang terakhir, dalam tipe ini, guru tidak perlu mengulang kembali materi yang tumpang tindih, sehingga tercapailah efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Adapun kekurangan tipe integrated diantaranya yaitu, satu, terletak pada guru, yaitu guru harus menguasai konsep, sikap, dan keterampilan yang diprioritaskan. Dua, tipe ini memerlukan tim antar bidang studi, baik dalam perencanaannya maupun pelaksanaannya. Tiga, pengintegrasian kurikulum dengan konsep-konsep dari masing-masing bidang studi menuntut adanya sumber belajar yang beraneka ragam. Empat, dalam penerapannya sulit menerapkan tipe ini secara penuh. Selanjutnya yaitu ada contoh penerapan model keterpaduan integrated pada siswa kelas 4. Nah, penerapan model pembelajaran integrated atau terpadu memadukan SK atau KD masing-masing mata pelajaran yang saling terhubung untuk membangun suatu topik utama. Nah, gabungan dari masing-masing KD menjadi dasar dalam menentukan indikator pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Contoh kelas 4 untuk mata pelajaran IPA yaitu mendeskripsikan hubungan antara struktur kerangka tubuh manusia dengan fungsinya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanggapi video presentasi kami. Sekian presentasi dari kami. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan kalian. Dan apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan di hati kalian, mohon dimaafkan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.